Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2 BPC akan presentasikan air conditioning. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Arjuna Pratama, yang kedua ada Fajri Bayu Saputra, yang ketiga ada Muhammad Iqbal Dwi Syihabuddin, yang keempat ada Muhammad Naufal, yang kelima dari Riko Dharma Putra Ilahi, dan yang terakhir saya sendiri Ade Putra. Berikut ini adalah gambar dari mesin air conditioning. Selanjutnya pengertian air conditioning akan dijelaskan oleh Arjuna dan teman-teman yang lainnya. Dipersilakan. Pengertian air conditioning atau dengan singkatan AC ialah suatu alat atau mesin yang dapat membantu mengatur suhu dalam ruangan, mengatur kelembapan, serta kualitas udara pada ruangan tersebut. Selain menjadi penyejuk ruangan, ternyata air conditioning atau AC juga dapat berfungsi sebagai penghangat ruangan. Ini bergantung pada kondisi dan kebutuhan dalam ruangan tersebut. AC atau pendingin ruangan ini dapat Anda gunakan dengan skala kecil, seperti AC rumahan di perumahan atau restoran berskala kecil. Penggunaan dengan skala besar seperti pada restoran, hotel, rumah sakit, hingga pusat pembelanjaan atau mal. Adalah fungsi dari air conditioning. 1. Menghindari dehidrasi. 2. Mengatasi heat stroke. 3. Meningkatkan kualitas udara. 4. Mengurangi asma dan alergi. 5. Elemen untuk relaksasi. 6. Meningkatkan produktivitas. 7. Menjaga temperamen. 8. Mengatasi sulit tidur. 9. Menjaga suhu ruang untuk bayi. Dan yang terakhir, menurunkan resiko penyakit jantung. Berikut ini bagian-bagian dari air conditioning. Yang pertama ada refrigeran. Pada proses ini refrigeran mengalir di dalam sistem AC yang berfungsi sebagai fluida yang digunakan untuk menyerap panas dari udara pada ruangan sehingga suhu di dalam ruangan tersebut menjadi bersuhu rendah atau dingin. Dalam siklus kerja refrigeran pada sistem AC ini, refrigeran akan ditekan oleh kompresor sehingga tekanan dan temperaturnya naik, serta wujud refrigeran berubah menjadi gas. Kemudian refrigeran dikirim ke kondenser yang berfungsi sebagai penyerap panas refrigeran, sehingga wujud refrigeran akan berubah menjadi cair dengan tekanan dan temperatur yang masih tinggi. Yang kedua ada kompresor. Pada tahap ini kompresor menghisap refrigeran yang disalurkan melalui pipa low dari evaporator. Lalu menekan gas refrigeran menuju kondenser AC melalui pipa high pressure. Kompresor memiliki dua saluran, yakni saluran hisap atau yang disebut suction dan saluran buang atau yang disebut discharge. Saluran hisap dihubungkan dengan evaporator dan merupakan sisi bertekanan rendah. Sedangkan pada saluran buang dihubungkan dengan kondenser dan merupakan sisi bertekanan dan bersuhu tinggi. Yang ketiga, kondensor. Selanjutnya, tahap kondensor. Pada tahap ini digunakan untuk mengkondensasikan atau mengubah gas yang bertekanan tinggi berubah menjadi cairan yang bertekanan tinggi yang kemudian akan dialirkan ke receiver dryer dan dilanjutkan ke ekspansi valve. Freon yang telah dipompa oleh kompresor AC akan masuk ke dalam kondensor dalam wujud gas bertekanan tinggi dan bersuhu sangat panas. Di bagian kondensor ini, freon yang dimampatkan akan berubah fase dari freon fase uap menjadi freon fase cair. Maka freon mengeluarkan kalor, yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam freon. Yang keempat ada evaporator. Pada tahap ini, evaporator akan menyerap udara panas, kemudian panas akan bertemu dengan bahan pendingin atau refrigeran. Refrigeran yang memiliki udara dingin akan diuapkan sehingga terjadi pengembunan di permukaan evaporator dan udara panas berubah menjadi dingin. Embun tersebut akan diubah menjadi butiran gas yang ditiupkan oleh blower ke udara sehingga udara menjadi sejuk. Evaporator blower. Tahap selanjutnya, blower menghisap udara yang ada di sekitarnya. Udara tersebut dihembuskan ke ruangan kabin melalui sirip-sirip evaporator. Dengan cara seperti ini, maka udara mampu melepaskan panas ke bagian freon yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi udara yang nantinya masuk ke dalam kabin sudah pasti lebih dingin atau sejuk. Selanjutnya, fan. Hembusan angin dari fan yang menempel pada kondensor akan membuang panas yang dihasilkan serta menurunkan
tekanan freon dan terjadi perubahan wujud dari gas menjadi cair. Cara kerja air conditioning. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja atau refrigeran. Jadi refrigeran yang masuk ke dalam kompresor dialihkan ke kondensor yang kemudian dimanfaatkan ke kondensor. Di bagian kondensor ini refrigeran yang dimanfaatkan akan berubah fase dari refrigeran fase uap menjadi refrigeran fase cair. Maka refrigeran mengeluarkan kalor, yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam refrigeran. Adapun besarnya kalor yang dilepaskan oleh kondensor adalah jumlah dari energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil evaporator dari substansi yang akan didinginkan. Pada kondensor, tekanan refrigeran yang berada dalam pipa-pipa kondensor relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigeran yang berada pada pipa-pipa evaporator. Setelah refrigeran lewat kondensor dan melepaskan kalor penguapan dari fase uap ke fase cair, maka refrigeran dilewatkan melalui katup ekspansi. Pada katup ekspansi ini, refrigeran tekanannya diturunkan sehingga refrigeran berubah kondisi dari fase cair ke fase uap yang kemudian dialirkan ke evaporator. Di dalam fase evaporator, ini refrigeran akan berubah keadaannya dari fase cair ke fase uap. Perubahan fase ini disebabkan karena tekanan refrigeran dibuat sedemikian rupa sehingga refrigeran setelah melewati katup ekspansi dan melalui evaporator tekanannya menjadi sangat turun. Hal ini sangat praktis, dapat dilakukan dengan jalan diameter pipa yang ada di evaporator relatif lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pipa yang ada pada kondensor. Dengan adanya perubahan kondisi refrigeran dari fase cair ke fase uap, maka untuk mengubahnya dari fase cair ke refrigeran fase uap, maka proses ini membutuhkan energi, yaitu energi penguapan. Dalam hal ini, energi yang dipergunakan adalah energi yang berada di dalam substansi yang akan didinginkan. Dengan diambilnya energi yang diambil dalam substansi yang akan didinginkan, maka entalpi substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Dengan turunnya entalpi, maka temperatur dari substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Proses ini akan berubah terus-menerus sampai terjadi pendinginan sesuai dengan keinginan. Dengan adanya mesin pendingin listrik ini, maka untuk mendinginkan atau menurunkan temperatur suatu substansi, maka dengan mudah dilakukan. Kunci utama dari AC adalah refrigeran, yang umumnya adalah fluorokarbon yang mengalir dalam sistem menjadi cairan dan melepaskan panas saat dipompa atau diberi tekanan, dan menjadi gas dan menyerap panas ketika tekanan dikurangi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan pada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.